Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait persediaan. Persediaan merupakan kumpulan barang atau material yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode tertentu. Dalam dunia industri, persediaan bisa berupa bahan baku, barang dalam proses, atau yang kita kenal dengan WIP atau work in process, dan juga barang jadi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kelancaran aliran produk di supply chain, menyeimbangkan permintaan dan ketersediaan. Jadi, persediaan adalah jembatan antara produksi dan permintaan. Artinya, tanpa adanya persediaan yang baik, proses produksi bisa terganggu dan permintaan konsumen tidak akan terpenuhi. Baik, berikutnya mengapa persediaan itu penting? Yang pertama, karena adanya ketidakpastian permintaan dan supply chain. Permintaan pelanggan bisa berubah-ubah dan pasokan dari pemasok bisa terlambat atau terganggu. Contohnya, seperti sebuah toko roti biasanya menjual 100 bungkus roti per hari. Tapi tiba-tiba saat akhir pekan, permintaan melonjak menjadi 150 bungkus. Jadi kalau toko roti tersebut tidak memiliki persediaan tambahan, maka pelanggan bisa kecewa karena stok habis. Begitu juga dari sisi supply. Misalnya pemasok tepung terlambat mengirim barang karena hujan deras, maka produksi bisa berhenti kalau tidak ada cadangan. Maka dari itu penting untuk memiliki stok cadangan. Yang kedua yaitu lead time dan waktu transportasi. Untuk mengantisipasi jeda waktu antara pemesanan dan penerimaan, perusahaan menimbun persediaan. Contohnya, misal perusahaan biskuit memesan gula dari pemasok di luar kota. Proses pengiriman memakan waktu 3 hari. Untuk menghindari keterlambatan produksi perusahaan, perlu menyimpan stok gula lebih dulu, sehingga saat pengiriman terlambat, produksi tetap bisa berjalan. Yang ketiga yaitu ekonomi skala produksi atau order. Memesan atau memproduksi dalam jumlah besar sering lebih hemat biaya dibanding memesan sedikit. Artinya dalam contoh, jika perusahaan membeli bahan baku seperti tepung dalam jumlah besar, biayanya akan lebih murah karena mendapatkan diskon dari pemasoknya. Selain itu, ongkos kirim per unitnya juga bisa lebih hemat. Jadi menyimpan persediaan dalam jumlah besar bisa lebih efisien dibanding membeli sedikit-sedikit. Lalu yang keempat, fluktuasi musiman atau variasi permintaan, yaitu untuk produk musiman perusahaan perlu stok lebih di periode tinggi. Contohnya seperti sering kita lihat adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Permintaan terhadap produk sirup terus meningkat atau semakin drastis meningkatnya. Jadi kalau perusahaan tidak menyiapkan stok lebih banyak sejak awal, maka mereka akan kewalahan memenuhi permintaan pasar pada masa puncaknya. Yang kelima yaitu menjaga produksi atau operasi berkelanjutan. Jika produksi berhenti karena bahan tidak tersedia, kerugian bisa besar. Contohnya seperti misal di pabrik biskuit, mesin pencetak biskuit tetap harus berjalan setiap hari. Kalau bahan baku seperti tepung atau minyak habis dan tidak ada stok cadangan, maka produksi akan berhenti dan perusahaan bisa rugi besar. Jadi, persediaan berfungsi untuk memastikan produksi berjalan terus tanpa hambatan. Dan yang terakhir, karena adanya isu ketidakpastian internal, yaitu gangguan mesin, kualitas bahan, proses produksi yang berubah-ubah semua dapat memicu cadangan persediaan. Kadang masalah
Bisa datang dari dalam, misalnya mesin rusak, bahan baku tiba-tiba menurun kualitasnya, atau ada kesalahan di proses produksi. Dengan adanya stok cadangan, perusahaan masih bisa tetap beroperasi sambil memperbaiki masalah tersebut. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada kasus produk biskuit kaleng. Persediaan muncul di berbagai titik dalam rantai pasok atau supply chain, mulai dari pabrik bahan baku yang menyiapkan tepung, gula, garam, dan aluminium. Lalu yang kedua ada pabrik kaleng, yaitu yang memproduksi kaleng jadi, work in process, dan bahan baku aluminium. Lalu ada pabrik biskuit yang mengolah bahan-bahan seperti tepung, gula, dan kaleng menjadi produk akhir atau produk jadi. Setelah itu hasil produksinya disalurkan ke distributor, yaitu gudang pusat dan cabang yang menyimpan stok sebelum dikirim ke toko. Dan yang terakhir yaitu retail atau supermarket, tempat biskuit tersebut dijual ke konsumen. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa persediaan tidak hanya ada di satu tempat, tapi tersebar di sepanjang rantai pasok, mulai dari bahan mentah hingga produk siap dijual. Lalu selanjutnya ada kompleksitas persediaan. Selain produk utama, ada juga barang penunjang yang sering terabaikan. Yang pertama, komponen mesin. Kedua, karton atau kertas pembungkus seperti packaging. Yang ketiga, material kecil penunjang proses produksi. Jadi, komponen mesin itu yaitu vital, bernilai tinggi, dan menentukan kelancaran produksi. Packaging itu mendukung distribusi cepat habis, berperan penting bagi citra produk. Material kecil ini nilainya sepele, tapi krusial menjaga proses tetap lancar. Jadi, kompleksitas ini menunjukkan bahwa manajemen persediaan tidak hanya fokus pada produk utama, tapi juga harus melihat secara keseluruhan sistem agar operasional tetap efisien. Berikut alat ukur persediaan. Perusahaan perlu mengukur kinerja persediaan dengan fokus pada efisiensi dan tingkat pelayanan atau service level yang sering saling bertentangan. Tanpa perubahan sistem, peningkatan service level biasanya menaikkan jumlah persediaan. Beberapa ukuran yang bisa digunakan untuk memonitor kinerja persediaan adalah yang pertama, inventory turnover rate, yaitu seberapa cepat barang terjual atau terpakai dibanding rata-rata stok. Yang kedua ada inventory days of supply, yaitu menunjukkan rata-rata hari perusahaan bisa beroperasi dengan persediaan yang ada. Yang ketiga ada fill rate, yaitu persentase permintaan pelanggan yang langsung terpenuhi. Misal dari 97% terpenuhi, namun 3% tidak tersedia. Kalau kita lihat dari tabel ini, yaitu efisiensi operasi fokusnya pada seberapa hemat biaya dan optimal stok dikelola. Sedangkan service level fokus utamanya yaitu seberapa siap perubahan memenuhi permintaan pelanggan. Nah, pertanyaan kunci pada efisiensi operasi itu berapa banyak modal yang terikat dalam stok? Seberapa cepat stok berputar? Lalu pada service level itu pertanyaan kuncinya berapa sering terjadi stock out, berapa persentase permintaan yang berhasil dipenuhi. Lalu selanjutnya ada klasifikasi persediaan. Terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Persediaan bisa diklasifikasikan menjadi bahan baku atau raw materials, barang setengah jadi atau work in process, dan produk jadi atau finished product. Yang kedua ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada berdasarkan pipeline atau transit inventory, yaitu barang yang tersimpan di truk waktu pengiriman. Yang kedua ada cycle stock. Pada awal pengiriman jumlah banyak dan kemudian berkurang sampai akhirnya habis. Lalu ada safety stock, yaitu menyimpan lebih banyak dari yang diperkirakan. Yang keempat ada anticipation stock,
yaitu untuk mengantisipasi kenaikan permintaan akibat sifat musiman. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Ada 2 poin, yaitu dependent demand item, yaitu item yang bergantung pada item lain. Yang kedua ada independent demand item, yaitu tidak bergantung pada kebutuhan item lainnya. Lalu selanjutnya ada model persediaan untuk produk dengan permintaan relatif stabil dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu metode dalam manajemen persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang optimal, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, hingga biaya total bisa ditekan. Rumusnya adalah Q sama dengan akar 2 dikali C dikali D dibagi H. Nah, rumus total cost TC sama dengan D dibagi C dikali D dibagi Q dikali C ditambah Q dibagi 2 dikali H. Dengan keterangan TC total cost, D kebutuhan tetes per tahun, Q ukuran pemesanan, C ongkos pesan, dan H ongkos simpan per tahun. Contoh, Enero memproduksi bioetanol dengan kapasitas 80 kg selama 300 hari. Pemakaian tetes per hari 320 ton. Harga tetes per ton 1.500.000. Biaya pemesanan atau administrasi 16 juta. Perkiraan biaya simpan 25% dari harga tetes sebesar 375%. Berapa EOQ tersebut? Langkah pertama, kita harus menghitung kebutuhan tahunan atau D-nya, yaitu dengan kebutuhan per hari dikali dengan jumlah hari kerja, yaitu kebutuhan per harinya 320 ton dan jumlah hari kerjanya yaitu selama 300 hari. Jadi D sama dengan 320 dikali 300 sama dengan 96.000 ton per tahun. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus EOQ. Q sama dengan akar 2 dikali 16 juta dikali D-nya yang sudah kita cari, yaitu 96.000 dibagi dengan 375 juta. Menemukan hasil yaitu Q sama dengan 2.862 ton tiap 8 hari. Baik, selanjutnya koordinasi dengan supplier. Biasanya model EOQ hanya memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh pembeli saja. Artinya ongkos-ongkos yang ditanggung oleh supplier belum dimasukkan ke dalam perhitungan. Padahal dalam kenyataannya, supplier juga menanggung biaya setiap kali memenuhi pesanan, misalnya ongkos administrasi atau biaya setup produksi. Karena itu, model EOQ kemudian dikembangkan menjadi model gabungan antara pembeli dan supplier. Tujuannya adalah menemukan jumlah pemesanan yang tidak hanya optimal bagi pembeli, tetapi juga efisien bagi supplier. Oke, secara matematis, ukuran pemesanan optimal dapat dihitung dengan rumus Q dalam kurung S, P akar dari 2 kali CS plus CP dikalikan dengan D dibagi dengan HS plus HP. Di sini D adalah kebutuhan atau permintaan per tahun, CS adalah ongkos pemesanan yang ditanggung oleh supplier, CP adalah ongkos pemesanan oleh pembeli, sedangkan HS dan HP adalah ongkos penyimpanan tahunan masing-masing pihak, yaitu supplier dan pembeli. Dari rumus ini bisa kita lihat bahwa semakin besar biaya pemesanan total, baik dari pembeli maupun supplier, maka kuantitas optimal yang dipesan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika biaya penyimpanan tinggi, maka jumlah pesanan optimal akan menurun. Sementara itu, total ongkos gabungan antara pembeli dan supplier dapat dihitung dengan rumus TC sama dengan D per Q dikalikan dengan C ditambah dengan Q per 2 dikalikan dengan H. Selanjutnya, kita akan meneruskan perhitungan EOQ yang sudah diselesaikan dari kasus PT Enero. Dari hasil perhitungan model EOQ diperoleh perbandingan antara dua kondisi, yaitu tanpa koordinasi dan dengan koordinasi antara pembeli dan supplier. Tanpa koordinasi, ukuran pemesanan ekonomis adalah 2.862 ton, sedangkan dengan koordinasi meningkat menjadi 3.467 ton.
Artinya ketika pembeli dan supplier bekerja sama dalam menentukan jumlah pemesanan, perusahaan bisa memesan dalam jumlah yang lebih besar sekaligus, sehingga frekuensi pemesanan menurun dan biaya total sistem menjadi lebih efisien. Jika dilihat dari biaya, total ongkos pembeli memang sedikit meningkat dari 1.073 juta rupiah menjadi 1.093 juta rupiah. Namun di sisi lain, total ongkos supplier menurun cukup signifikan dari 957 juta rupiah menjadi 900 juta rupiah. Ketika kedua belah pihak digabungkan, total ongkos sistem turun dari 2.030 juta rupiah menjadi 1.993 juta rupiah. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa koordinasi antara pembeli dan supplier menghasilkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Meskipun biaya salah satu pihak sedikit meningkat, tetapi secara total biaya gabungan seluruh rantai pasok menurun. Inilah yang disebut win-win solution dalam manajemen rantai pasok. Mengakomodasi ketidakpastian. Pada model-model sebelumnya seperti EOKI, model tersebut dibuat dengan asumsi bahwa situasi bersifat pasti, serta lead time atau waktu tunggu pengiriman tidak diperhitungkan. Namun dalam kenyataannya, kondisi di lapangan tidak sesederhana itu. Permintaan bisa berubah-ubah, dan waktu pengiriman dari supplier seringkali tidak selalu sama. Karena itu, perusahaan perlu memiliki persediaan pengaman atau safety stock agar tidak terjadi kekurangan barang ketika permintaan meningkat atau pengiriman terlambat. Nah, disinilah konsep pre-order point atau ROP digunakan. ROP adalah titik di mana perusahaan harus mulai melakukan pemesanan kembali sebelum stok benar-benar habis. Secara sederhana, rumus ROP adalah ROP sama dengan D kali L, di mana D adalah kebutuhan rata-rata per hari dan L adalah waktu tunggu atau lead time. Jika kita juga mempertimbangkan safety stock, maka rumusnya menjadi ROP sama dengan D kali L ditambahkan dengan safety stock. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan menggunakan tepung terigu sebanyak 1 ton per hari dan lead time pengiriman adalah 5 hari. Maka pemesanan harus dilakukan kembali ketika persediaan tepung tersisa 5 ton. Artinya pesanan baru akan tiba tepat pada saat stok lama habis digunakan. Namun dalam praktiknya lead time tidak selalu tetap, misalnya bisa bervariasi antara 3-7 hari. Dan permintaan harian juga mungkin berfluktuasi dengan standar deviasi 0,2 ton. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan perlu menambah stok pengaman agar tidak terhindar dari risiko stock out atau kehabisan barang. Menentukan safety stock. Pada dasarnya, perhitungan reorder point atau ROP yang kita bahas sebelumnya hanya mempertimbangkan rata-rata permintaan selama lead time, yaitu D kali L. Namun dalam dunia nyata, permintaan dan lead time tidak pernah benar-benar pasti. Kadang pengiriman terlambat atau permintaan pelanggan meningkat secara tiba-tiba. Nah, disinilah peran safety stock, yaitu tambahan persediaan yang disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Untuk menentukan besarannya, perusahaan harus tahu 2 hal penting. Pertama, standar deviasi permintaan selama lead time, dan kedua nilai Z, yaitu angka yang diambil dari tabel distribusi normal. Nilai Z ini menunjukkan seberapa besar tingkat pelayanan, service level yang diinginkan oleh manajemen. Misalnya jika perusahaan ingin memastikan 95% permintaan pelanggan selalu terpenuhi, berarti mereka menoleransi risiko kekurangan sebesar 5%. Nilai Z untuk service level 95% adalah 1.645. Semakin tinggi service level yang diinginkan, maka semakin besar pula nilai Z-nya. Mari kita lihat pada contoh kasus berikut. Diketahui rata-rata lead time-nya adalah 3 hari dengan standar deviasi 0,3 hari. Dan rata-rata permintaan per hari sebesar 320 ton dengan standar deviasi 32 ton. Manajemen menetapkan service level sebesar 99,9%. Artinya hanya mengambil resiko kekurangan barang sebesar 0,1%. Untuk level ini nilai Z-nya adalah 3090. Rumus yang digunakan adalah SDL sama dengan akar dari D kuadrat dikalikan dengan SL kuadrat ditambah dengan L dikalikan dengan SD kuadrat. Hasilnya standar deviasi permintaan selama lead time
yaitu SDL adalah 110,85 ton. Kemudian nilai safety stock dihitung dengan rumus Z dikalikan SDL, sehingga diperoleh 342,53 ton. Terakhir, kita dapat menghitung reorder point dengan menambahkan permintaan rata-rata selama lead time dan safety stock, yaitu ROP sama dengan 320 ditambah dengan 342,53, menghasilkan 662,53 ton. Artinya perusahaan harus melakukan pemesanan kembali saat persediaan mencapai 662,53 ton untuk menghindari risiko kehabisan stok. Distribusi kesalahan ramalan. Pada gambar ini menunjukkan contoh 3 distribusi waktu, yaitu A, waktu pemesanan, yang B, waktu pemrosesan pesanan, yang C, waktu pengiriman. Masing-masing memiliki probabilitas yang berbeda. Misalnya, waktu pemesanan bisa 1 atau 2 hari dengan peluang tertentu. Waktu pemrosesan pesanan antara 14 hingga 18 hari, dan waktu pengiriman 4 hingga 6 hari. Ketika ketiga distribusi ini digabungkan, hingga akhirnya adalah distribusi total lead time seperti yang terlihat pada di bagian bawah, yaitu gambar D, dengan variasi antara 19 hingga 26 hari. Dari sini kita bisa menghitung rata-rata dan standar deviasi total lead time secara matematis. Prinsipnya sederhana. Rata-rata lead time adalah jumlah dari rata-rata tiap elemen. Variasi total adalah jumlah dari varians masing-masing elemen. Dan standar deviasi total adalah akar dari varians tersebut. Model persediaan untuk produk dengan permintaan musiman. Oke, kalau pada EOQ kita berasumsi bahwa permintaan relatif stabil sepanjang waktu, maka pada produk musiman permintaan hanya muncul pada periode tertentu, misalnya saat hari raya, musim sekolah, atau pergantian musim fashion. Artinya perusahaan hanya memiliki satu kesempatan untuk memesan barang dalam jumlah yang tepat sebelum musimnya berakhir. Isu mendasarnya adalah bagaimana mencari titik seimbang antara dua risiko. Pertama, risiko kelebihan stok, yaitu kedua perusahaan mau memproduksi atau memesan terlalu banyak barang sehingga sebagian tidak laku. Barang tersebut bisa rusak, kadaluarsa, atau harus dijual murah di akhir musim. Kedua, risiko kekurangan stok, yaitu ketika permintaan lebih tinggi dari perkiraan, menyebabkan kehilangan potensi penjualan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Untuk produk-produk musiman, kedua risiko ini sama-sama penting karena kesalahan dalam perencanaan tidak bisa dikoreksi di tengah musim. Produksinya biasanya tidak bisa diulang dengan cepat. Berikut adalah notasi perhitungannya. C adalah harga beli dari pabrik atau supplier. P adalah harga jual normal. S adalah harga jual diskon. C0 adalah ongkos kelebihan 1 unit, di mana rumusnya adalah C0 sama dengan C min S. CU adalah ongkos kekurangan 1 unit, di mana rumusnya adalah CU sama dengan P min C. D adalah demand. Q adalah besarnya permintaan yang optimal. SL adalah service level yang optimal, di mana adalah trade-off antara C0 dan CU. Z dalam kurung SL adalah inverse distribusi normal standar yang berkorelasi dengan probabilitas SL. Selanjutnya, rumus perhitungan menentukan besarnya ukuran pesanan berdasarkan informasi dari retail. Pada bagian ini menunjukkan bagaimana perusahaan menentukan ukuran pesanan yang optimal atau Q berdasarkan informasi permintaan dari retail. Tujuannya adalah mencari keseimbangan antara dua jenis biaya. Yang pertama, ongkos kekurangan stok atau CU, biaya karena understocking atau kehilangan peluang laba karena barang habis sebelum permintaan terpenuhi. Nomor 2, ongkos kelebihan stok atau CO, biaya karena overstocking atau kerugian akibat kelebihan barang yang akhirnya harus dijual murah. Rumus yang digunakan untuk menghitung keuntungan perusahaan. Ketika Q lebih kecil dari D, maka rumusnya adalah P kurang C dikalikan dengan Q. Yang kedua, ketika Q lebih besar dari D, maka rumusnya adalah P kurang S dikalikan dengan D, ditambah S dikurangi dengan C dikalikan dengan Q. Rumus keuntungan perusahaan secara umum, yaitu P dalam kurung B sama dengan CU min Q, D max min max 0,
Q kurang D dikalikan dengan C0. Besar permintaan optimal jika permintaan selama musim jual berdistribusi normal dengan rata-rata D dan standar deviasi SD adalah Q sama dengan D ditambah Z dikalikan dengan SL dikalikan dengan SD. Dengan keputusan pemesanan adalah jika C0 sama dengan CU, maka artinya memesan pada nilai rata-rata D berkorespondensi dengan service level 50%. Yang kedua, jika C0 lebih kecil daripada CU, maka artinya memesan lebih dari nilai rata-rata D, sehingga SL sama dengan CU per CU plus C0. Oke, bagian ini adalah ilustrasi model persediaan untuk produk dengan permintaan musiman. Pada ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana retail atau pengecer menjadi titik pusat keputusan antara harga beli dari supplier dan harga jual ke konsumen. Inti dari ilustrasi ini adalah menunjukkan bahwa setiap unit produk yang dibeli retail akan menghadapi dua kemungkinan hasil penjualan, yaitu yang pertama terjual dengan harga normal atau P, yaitu adalah kondisi ideal produk atau produk laku sesuai harga pasar selama musim jual, di mana keuntungan per unit pada kasus ini adalah P min C. Yang kedua, terjual dengan harga diskon atau S. Hal ini terjadi kalau stok tidak habis pada akhir musim, jadi harus didiskon untuk menghindari kerugian lebih besar atau kadaluarsa. Kerugian per unit di sini adalah C min S, di mana C adalah harga unit dari supplier, P adalah harga jual normal per unit, serta S harga jual diskon per unit. Selanjutnya adalah contoh perhitungan menentukan besarnya ukuran besaran berdasarkan informasi dari retail. Pada model ini, ongkos kekurangan maupun kelebihan hanya dilihat dari sudut pandang retail. Pabrik hanya pasif merespon pesanan dari retail. Diketahui itu permintaan berdistribusi normal. Besar yang dipesan perusahaan adalah 1000 unit. Rata-rata pemesanan 1000 unit, standar deviasi 300, permintaan sesungguhnya 900 unit, harga 1 unit celana itu $17,5, ongkos kesempatan karena tidak mempunyai permintaan pelanggan, karena stok habis, atau cost of underage-nya itu $17,5, kerugian penjualan stok karena diskon, atau cost of overage. Rumusnya harga beli dikurangi harga pabrik itu $7,5. Keuntungan perusahaan PB, rumusnya cost of underage minimum quantity, demand dikurang maksimal 0, quantity kurang demand dikali cost of overage. Hasilnya 900 dikali $17,5 dikurang 100 kali $7,5 sama dengan $15. Service level yang optimal atau SL rumusnya sebagai berikut. Didistribusikan $17,5 dibagi 17,5 ditambah 7,5 itu dari diketahui tadi yang hasilnya 70%. Kemudian besar permintaan optimal itu rumusnya demand plus tabel J score yang berkorespondensi dengan service level dikali standar deviasi. Kemudian hasilnya adalah 1000 ditambah 0,524 itu tabel J score yang berkorespondensi dengan 0,7 dikali 300 hasilnya 1157 unit. Ekspektasi keuntungan untuk ukuran pesanan yang berbeda. Ekspektasi keuntungannya dapat dihitung dengan melakukan replikasi Excel sebanyak 5.000 kali. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai ekspektasi keuntungan memang maksimum pada ukuran Q optimal. Semakin jauh ukuran pesanan dari Q optimal, maka semakin kecil keuntungannya. Ekspektasi keuntungan meningkat dengan semakin besarnya ukuran pesanan. Setelah dihitung dari beberapa replikasi di Excel, kuantiti yang menguntungkan adalah 1157. Dapat dilihat di tabel sebelah ilustrasi 6.6. Kemudian koordinasi dengan pemasok. Pada model ini, penentuan ukuran pesanan dibuat berdasarkan informasi struktur ongkos dari perusahaan dan dari retail, sehingga ongkos kelebihan maupun ongkos kekurangan bisa ditentukan dari sudut pandang sistem notasi tambahan. V ongkos yang dikeluarkan oleh pabrik, sehingga cost of overhead sama dengan ongkos yang dikeluarkan oleh pabrik dikurang harga jual diskon per unit. Kemudian yang cost of underage sama dengan harga jual normal dikurang ongkos yang dikeluarkan oleh pabrik.
Strukturnya sebagai berikut. Ongkos yang dikeluarkan pabrik, masuk ke pabrik, kemudian harga per unit dari supplier, masuk ke retail, harga jual normal, dan harga jual diskon per unit. Nah, ini contoh perhitungan eh, menentukan besarnya ukuran pesanan berdasarkan informasi dari retail dan perusahaan. Dari informasi slide sebelumnya, biaya produksi dan pengiriman itu $15 per unit. Dari sudut supply chain, cost of average-nya $20 dan cost of hundred-nya $5. Sehingga service level yang optimal itu adalah 80%. Diambil dari cost of average dan cost of hundreds yang sudah diperbarui. Sehingga besar permintaan optimal itu 1000 ditambah table jet yang berkorespondensi dengan 0,8 dikali 300 hasilnya 1253. Ini adalah perbedaan antara sebelum dan sesudah koordinasi. Dapat dilihat yang setelah dan sebelumnya. Sebelum koordinasi 70% dan setelah koordinasi itu 80%. Kemudian kuantitinya terdapat perubahan 96, keuntungan retailnya terdapat perubahan namun minus 101, dan untuk perubahan keuntungan pabrik itu mendapat 240 dan keuntungan totalnya 139. Mengurangi kesalahan persediaan dengan mendeteksi respons awal. Bagi produk-produk inovasi, kesalahan persediaan dapat dikurangi dengan meningkatkan akurasi peramalan. Akurasi peramalan dapat meningkat jika perusahaan memanfaatkan informasi reaksi pasar di awal musim untuk merevisi ramalan. Agar informasi reaksi ramalan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan efektif, maka dibutuhkan lead time yang pendek antara perancangan dan distribusi produk ke pasar. Contoh hasil penerapan ramalan dengan memperhatikan sinyal pasar awal. Gambar kiri merupakan kesalahan ramalan tanpa memperhatikan sinyal pasar awal musim jual. Dapat diketahui bahwa akurasi ramalan sangat rendah karena ramalan horizontal lebih besar atau lebih kecil dari data aktual. Gambar di kanan merupakan kesalahan ramalan dengan memperhatikan sinyal pasar awal musim jual. Dapat diketahui bahwa akurasi ramalan menjadi lebih baik. Selanjutnya dapat dilanjutkan. Oke, melanjutkan teman saya sebelumnya. Mohon maaf jika suara ada banyak kegaduhan. Lanjut di 6.8 ada pendekatan kapasitas reaktif. Pendekatan reaktif biasanya diterapkan pada industri dengan produk yang memiliki musim jual yang relatif pendek. Contohnya kayak industri garment. Nah, industri ini umumnya memiliki lead time yang panjang, tapi periode penjualannya itu yang singkat. Jadi, lead time-nya itu panjang, menunggu barang datang, panjang, lama, tapi periode penjualannya itu lebih pendek. Nah, kelemahan utama dari industri dengan musim jualan pendek adalah potensi kelebihan stok di akhir musim, sehingga produk yang harusnya dijual dengan harga lebih murah atau melalui diskon supaya produk itu tidak terbuang secara sia-sia gitu. Nah, untuk mempermudah pemahaman, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, bisa dilihat di ilustrasi berikut ada apa namanya? Gambar ilustrasi dari bulan Oktober sampai bulan Agustus. Nah, pertama-tama di awal bulan Oktober, buat ramalan permintaan dan kirim order pertama di awal bulan Oktober. November, Desember, Januari. Nah, akhirnya order pertama dari supplier itu tiba di akhir bulan Januari. Dari Februari awal, amati penjualan bulan Februari dan Maret, kirim order kedua. Nah, jadi ketika barang ini kan kita pesan di sini, pesan pertama kali di sini. 4 bulan setelah pemesanan atau lead time-nya ini, tibalah pesanan kita di bulan Januari akhir. Nah, penjualan dimulai dari bulan Februari awal. Setelah 2 bulan penjualan, nah amati penjualan Februari dan Maret 2 bulan sebelumnya untuk menentukan kirim order kedua. Nah, akhirnya di sini memutuskanlah kita untuk apa namanya? Untuk membeli order kedua. Tapi karena eh, masa penjualnya itu pendek, hanya sampai akhir Juli, kita nggak bisa pakai waktu awal nih 4 bulan. Makanya kita harus minta lebih cepat supaya order dari supplier itu datang 1 bulan, nggak 4 bulan. Kalau 4 bulan keburu selesai dong. Nah, setelah order kedua datang dan dijual 3 bulan berikutnya, ternyata di akhir bulan Juli masih ada barang. Nah, ketika masih ada sisa barang, maka barang yang masih tersisa akan didiskon di penjualan bulan Agustus supaya menghabiskan stok. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ya.
Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa order pertama dibuat pada bulan Oktober dan tiba di akhir Januari dengan lead time selama 4 bulan. Oke, berdasarkan pengamatan selama 2 bulan penjualan awal, tadi Februari dan Maret, pihak retail menentukan jumlah tambahan pesanan. Pesanan kedua ini dipenuhi dalam waktu 1 bulan oleh supplier. Kenapa? Ya, karena tadi penjualannya lebih pendek. Kalau kita requestnya sama, lead time-nya sama 4 bulan, maka ketika barang kedua itu datang, ya masa penjualan kita udah selesai gitu. Nah, lead time yang pendek ini menimbulkan biaya tambahan bagi supplier karena biasanya mereka harus melakukan lembur dan menggunakan layanan pengiriman yang tercepat. Biasanya biayanya lebih tinggi. Nah, jika biaya tambahan untuk pesanan kedua cukup besar, pihak retail perlu menghitung ulang apakah lebih baik melakukan pembelian tambahan untuk meningkatkan penjualan atau tidak melakukan pembelian dan menerima risiko kehilangan penjualan. Gimana artinya? Bahwa ketika di bulan ini amati penjualan bulan Februari dan Maret, pihak retail ini memperhitungkan kembali apakah produk yang kita jual perlu kita minta lagi dari supplier. Kalau memang perlu dan memungkinkan, biayanya pasti kan akan lebih besar karena tadi ada biaya tambahan lembur dan segala macam dari supplier pasti akan lebih mahal. Nah, ketika kita memperhitungkan dan akan tetap mendapat untung, maka kita akan tetap mengordernya walaupun biayanya lebih mahal. Atau pilihan kedua, kalau kita mengorder dengan biaya yang lebih mahal dan itu justru akan menimbulkan kerugian, maka kita akan memilihnya dalam artian apa? Kita tidak mengorder kembali, tapi resikonya adalah kita akan kehilangan penjualan yang artinya demand dari masyarakat atau demand dari konsumen itu masih ada, tapi barang yang di kita udah habis dan kita tidak melakukan pemesanan untuk yang kedua gitu. Membeli pada pemesanan kedua. Untuk menggambarkan hal ini, perhatikan ilustrasi dengan asumsi adanya kenaikan harga sebesar 20% dari harga normal. Asumsi kasus ini adalah pesanan pertama dijadikan dasar akurat dalam peramalan pemesanan kedua. Jika pesanan pertama terlalu besar, maka akan terjadinya kelebihan stok, meskipun tidak ada pesanan kedua. Namun, jika pesanan pertama terlalu kecil, sementara permintaan tinggi, maka perusahaan harus membayar lebih mahal untuk pesanan kedua, karena adanya kenaikan harga tadi sebesar 20% dari pesanan pertama. Nah, untuk mengatasi hal ini dapat digunakan pendekatan dengan menjadikan CO atau ongkos kelebihan 1 unit dengan CO ongkos kekurangan 1 unit pada subbab 66 sebagai dasar untuk menentukan ukuran order pertama. Nah, untuk menentukan order kedua, di sini ada ekspektasi loss sale atau standar deviasi dikali LZ. Nah, standar deviasi ini adalah standar deviasi dari sebuah permintaan. Nah, LZ itu apa? LZ adalah loss function distribusi normal. Nilai yang bisa didapat dari Excel dengan rumus astagfirullah. Dengan rumus seperti berikut. Nah, bla bla bla. Nah, di Excel. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus pabrik pakaian Zara. Zara adalah salah satu perusahaan pakaian yang pada April 2003 tercatat mengirimkan produk ke 563 toko di 33 negara hanya dalam waktu 2 minggu setelah proses desain mereka selesai. Pengiriman dilakukan 2 kali setiap minggu. Di perusahaan Zara, setiap item biasanya hanya bertahan maksimal 2 minggu di toko. Hal ini berbeda dengan perusahaan lain seperti Next, Mark, dan Spencer atau Matahari yang sering mengalami kelebihan stok dan akhirnya harus memberikan diskon besar-besaran. Lead time Zara yang pendek memungkinkan perusahaan produksi dalam batch yang kecil serta memanfaatkan reaksi pasar di awal musim jual untuk mengambil keputusan terkait perancangan produksi dan pengiriman secara cepat. Nah, kita bisa langsung untuk memahami mekanisme dengan lebih mudah bisa kita lihat di ilustrasi gambar 6.10. Nah, anggaplah ini adalah sebuah grafik produksi Zara atau penjualan Zara, gitu kan. Nah, ini adalah ekspektasi awal mereka atau bahasa ininya tujuan pasar mereka. Jadi, mereka set tujuan atau ekspektasi mereka bahwa penjualan akan terjadi puncaknya adalah di titik ini. Oke. Nah, karena ukuran batch batch mereka kecil, batch produksi mereka kecil, jadi batch pertama mereka bikin segini nih, kecil. Oh, oke, masih kurang. Maksudnya masih awal-awal, masih develop pasar masih belum tahu produk kita ini misal.
batch kedua kita bikin, oh ternyata batch kedua mulai naik sedikit gitu kan. Nah, di batch ketiga, oh pasar mulai naik lagi. Nah, di sini adalah semisal di batch ketiga ini pasar menunjukkan grafik yang kurang agresif atau menurun jauh dari ekspektasi mereka di awal, maka Zara bisa menghentikan produksi kalau sinyal menunjukkan pasar kurang agresif. Kebalikannya, ketika pasar di sini justru agresif, maka mereka akan bisa melanjutkan batch produksi mereka. Jadi, keuntungannya apa? Ketika mereka melakukan batch produksi kecil seperti ini, bahwa ketika jadi mereka setiap batch itu, setelah selesai batch produksi kecil ini, mereka bisa apa namanya? Apa sih ini? Ya, menganalisa. Nah, mereka bisa menganalisa pasar. Apakah pasar menunjukkan progres apa yang agresif atau yang menurun. Ketika pasar akan menurun, ya udah mereka cut off barang mereka selesai daftar di batch itu aja. Jadi kerugian ke depan tidak akan terlalu besar. Sebaliknya kalau mereka menganalisa dan pasar ternyata tertarik, maka mereka akan produksi lebih lanjut. Nah, ketika berbeda dengan produk saingan yang lain, contoh anggaplah kita contoh matahari gitu. Ketika mereka set ekspektasi mereka di sini, mereka akan langsung produksi satu batch itu langsung sampai sini. Kekurangannya apa? Kekurangannya ketika ternyata di tengah-tengah sini ternyata pasar tidak sesuai yang mereka harapkan, maka mau tidak mau mereka harus menjual itu dengan harga diskon atau ya tadi diskon besar-besaran supaya produk mereka laku gitu. Nah, lanjut, Zara memiliki contoh kasus selanjutnya. Masih sama. Zara memiliki sekitar 300 staff yang terdiri dari desainer, spesialis pasar, spesialis pembeli. Setiap tahunnya menghasilkan sekitar 40.000 desain baru. Dengan seperempat diantaranya dipilih untuk diproduksi. Sekitar setengah dari total produksi dilakukan oleh 22 pabrik milik Zara sendiri, dengan 18 diantaranya berlokasi di La Coruna. Proses penjahitan dilakukan oleh sekitar 500 subkontrak yang juga berlokasi di sana. Sementara setengah produksi lainnya dibeli dari sekitar 400 pemasok eksternal, di mana 70% berada di Eropa, terutama di Portugal, dan sisanya di Asia. Nah, untuk menjaga fleksibilitas produksi, Zara biasanya membeli kain dalam kondisi belum diwarnai. Dari total kebutuhan kain tersebut, sekitar 40% dipasok oleh perusahaan Zara sendiri, sedangkan sisanya berasal dari 260 pemasok eksternal. Zara memiliki satu pusat distribusi seluas 50. Mohon maaf jika banyak kegaduhan. Zara memiliki satu pusat distribusi seluas 50.000 meter persegi dengan tenaga kerja sekitar 1.200 orang. Pusat ini beroperasi 4 hari dalam seminggu dan menggunakan teknologi canggih untuk mendukung efisiensi operasional. Barang-barang Zara biasanya hanya bertahan sekitar 8 jam di pusat distribusi sebelum dikirim ke berbagai toko. Di tahun 2001 tercatat sekitar 400.000 potongan pakaian dikirim setiap hari melalui layanan pengiriman pihak ketiga. Toko-toko di Eropa menerima barang dalam kurun waktu yang singkat, itu 24 jam, di Amerika 48 jam, dan di Jepang 48 sampai 72 jam. Dan tingkat akurasi pengiriman mencapai 99%. Nah, Zara memiliki 600 toko dan terus berkembang dan membuka sekitar 2 toko baru setiap minggu, di mana 99% diantaranya berlokasi di luar Spanyol. Terima kasih. Mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi ya, karena memang situasinya lagi ada renovasi. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu vendor manage inventory atau lebih sering dikenal dengan VMI. Pada bagian ini dijelaskan bahwa salah satu masalah besar dalam hubungan antara pemasok dan pembeli adalah kurangnya koordinasi informasi. Biasanya, pemasok hanya merespon permintaan dari pembeli tanpa memahami alasan dibalik jumlah dan waktu pemesanan tersebut. Akibatnya, sering muncul ketidakefisienan, mulai dari kelebihan stok dari pihak pemasok atau ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan secara tepat waktu. Dengan kata lain, sistem tradisional ini dapat menimbulkan schedule nervousness
atau ketidakstabilan jadwal produksi karena pemasok harus sering menyesuaikan jadwal akibat perubahan mendadak dari pembeli. Di bagian ini, vendor manage inventory hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam sistem VMI atau VMI, pemasok tidak hanya menerima pesanan, tetapi juga memiliki akses terhadap informasi penting seperti data penjualan, tingkat stok yang tersisa, hingga rencana produksi dari pembeli. Dengan informasi ini, pemasok dapat mengatur pengiriman barang secara mandiri dan lebih efisien. Selain itu, pembeli biasanya menetapkan batas minimum dan maksimum stok agar pemasok bisa menyesuaikan jadwal pengiriman dengan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, agar sistem VMI berhasil diterapkan, diperlukanlah koordinasi dan pertukaran informasi yang baik antar dua pihak, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, yaitu Barilaspa, IBM, Lucent Technology, dan Unilever. Sebagian kalangan dari mereka lebih memilih menyebut sistem ini sebagai Co-Managed Inventory atau CMI, karena dalam praktiknya dibutuhkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Nah, ini adalah contoh penerapan dari sistem VMI, di mana perusahaan Barilaspa akan membuat keputusan pengiriman Kortis, dan Kortis akan menyediakan informasi pos dan data persediaan. Kemudian di sini terdapat beberapa hambatan dalam manajemen persediaan. Di bagian ini dibahas topik di mana model yang digunakan pada rantai pasok yang memiliki banyak level seperti pabrik, gudang, pusat gudang, gudang regional, hingga retail memiliki banyak kekurangan, seperti tidak ada yang matrik kerja yang jelas, status pesanan yang tidak akurat, sistem informasi yang tidak handal, kebijakan persediaan terlalu sederhana dan mengabaikan ketidakpastian, biaya-biaya persediaan tidak ditaksir dengan benar, keputusan supply chain tidak terintegrasi. Nah, padahal dengan kita menghilangkan hambatan ini, kita dapat mendapatkan manfaat di mana kita dapat menurunkan total biaya simpan dan meningkatkan service level di jaringan distribusi. Selanjutnya, kita akan beralih ke pokok pembahasan yang masih bersangkut paut dengan VMI, yaitu manajemen persediaan multi period atau multi echelon inventory. Pada bagian ini digunakan pada bagian ini manajemen persediaan multi period digunakan pada supply chain dengan beberapa level echelon. Fokus pada koordinasi persediaan antar level agar total biaya supply chain minimum dan bukan hanya biaya dari satu titik saja. Karakteristik dari multi-echelon inventory atau persediaan multi-period adalah permintaan bisa terjadi secara berulang, ada interaksi antar level, kemudian memerlukan mode matematis. Sedangkan manfaat dari penerapan multi-period atau multi-echelon inventory adalah dapat mengurangi bullwhip effect, menurunkan total biaya simpanan besar, dan bisa meningkatkan service level karena stok lebih seimbang di seluruh jaringan. Kemudian di sini kita akan membahas juga pokok bahasan lain yang masih relate, yaitu tentang manajemen persediaan barang rusak atau dead stock atau excess inventory. Di mana di sini dijelaskan tentang pengelolaan barang rusak yang apabila barang rusak itu dikatakan apabila sudah tidak relevan dengan pasar, tidak laku dijual, atau stoknya berlebih di luar kebutuhan normal. Dampak dari barang rusak ini antara lain adalah meningkatkan biaya simpan, menurunkan fleksibilitas dari supply chain, kemudian menimbulkan risiko kerusakan atau kadaluarsa. Lalu bagaimana strategi untuk mengelola
Ya, nah strategi pengelolaan barang besar adalah pertama, forecasting yang akurat dan monitoring permintaan secara real time. Kedua, program diskon untuk mempercepat penjualan. Kemudian yang ketiga, mengembalikan stok ke supplier atau penjual melalui kanal sekunder. Yang keempat, analisis ABC dan XYZ untuk identifikasi produk rawan rusak. Yang terakhir, desain produk yang fleksibel agar stok bisa dialihkan ke permintaan lain. Ya, kita masuk kepada contoh implementasi di sebuah jurnal. Jurnal dengan judul Analysis of Inventory Management Performance, a case study oleh Mirsha dan kawan-kawan. Objek penelitian dari jurnal ini adalah perusahaan penyedia komponen listrik. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas sistem manajemen persediaan untuk menentukan kebijakan kontrol stok optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui wawancara serta analisis data stok perusahaan. Nah, berikutnya kita beralih ke langkah-langkah analisis penelitiannya. Nah, dalam penelitian ini digunakan dua metode, yaitu yang pertama XYZ analysis dan yang kedua FSN analysis. Apa itu XYZ analysis? XYZ analysis adalah mengelompokkan barang berdasarkan nilai investasinya, di mana kategori X punya ciri-ciri nilai tinggi tapi jumlahnya sedikit. Contohnya air sirkuit breaker. Sedangkan barang kategori Y memiliki ciri-ciri nilai sedang, jumlahnya juga menengah. Contoh itemnya adalah rotary switch metering. Kemudian ada juga nilai kategori Z, nilai di mana nilainya rendah namun itemnya banyak. Salah satu contoh itemnya adalah LED indikator. Nah, kemudian kita akan beralih ke FSN analysis. Apa itu FSN analysis? Yaitu analisis yang mengelompokkan barang berdasarkan frekuensi pergerakan barang tersebut. F itu mengacu kepada fast, sedangkan S mengacu kepada slow, dan N mengacu pada non-moving. Kemudian ada juga kombinasi dari kedua metode, di mana kombinasi ini menentukan prioritas pengendalian stok, termasuk safety stock dan reorder point untuk setiap item. Di sini juga didapatkan bahwa hasil dari 15% item kategori X akan menyerap 70% total nilai persediaan, sehingga harus menjadi fokus utama dari pengelolaan. Kemudian dari hasil penelitian didapatkan bahwa ketika menggunakan metode XYZ dan FSN terbukti efektif, di mana dapat mengoptimalkan tingkat persediaan, menentukan prioritas kontrol stok dan supply chain, mengurangi barang yang tidak bergerak dan investasi berlebih. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah jurnal ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan berbasis analisis nilai dan berbasis pergerakan barang mampu meningkatkan koordinasi supply chain serta menekan biaya operasional. Baik, demikianlah hasil dari presentasi hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.